Santo, Kesafut, Kosafut, dan Kefaso, dan juga berkat Tuhan, maka pengurus yang baru ini dapat melaksanakan tugas perutusan mereka dengan baik. Sebab kita mengaturkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah bekerja melalui sesama saudara kita, para pengurus yang lama yang telah membaktikan diri untuk tugas pelayanan ini. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang saya kasihi, kita awali perayaan ini dengan tundukkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan yang Maha Baik. Dengan penuh kerendahan hati, kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita nyatakan sesal tobat hati kita, Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara, dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, dengan jiwa raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah padamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadanya. Pada peristiwa agung ini, perkenankanlah kami sebagai satu keluarga dalam komunitas kasih Tuhan, mengaturkan puji syukur dan sembah bakti kami kepadamu, atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini bagi kami, sehingga pada hari ini komunitas kasih Tuhan boleh merayakan ulang tahun yang ke-12. Tuhan, Engkau telah menggerakkan kami semua untuk membawa kasih dan cinta-Mu bagi sesama kami, para warga binaan. Engkau juga hadir melalui banyak orang, para donatur, para simpatisan, khususnya juga para pengurus. Dan dengan demikian, dalam gerak yang sama,
kami Engkau mampukan untuk menghadirkan belas kasih-Mu. Sembari mensyukuri rahmat ulang tahun komunitas kami juga pada kesempatan ini akan mengadakan serah terima pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati para pengurus lama. Semoga kasih-Mu senantiasa juga terpelihara atas hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi pengurus yang baru. Kami percaya Engkau sendiri yang memanggil, mengutus, dan memilih mereka untuk menjadi pengurus. Berkati dan sertailah mereka agar mereka pun dapat mengemban tugas pelayanan ini dengan baik. Sehingga dalam semangat persaudaraan dan kekeluargaan, kami semua dapat membawa cinta dan kasih-Mu pada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan Puji Syukur 365. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku
Engkau Tuhanku. Bacaan kedua. Jangan dicuk adiknya. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti Daud maut datang karena satu orang, demikian pula kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bait pengantar Injil nomor 953. Haleluya, 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 haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hati. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya,
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu Saudari dan Saudara, keluarga besar komunitas kasih Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, saya mau menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-12 bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, keluarga besar komunitas kasih Tuhan yang sangat dicintai oleh Allah. Terima kasih atas pelayanan, atas semangat, atas perhatian dan cinta yang luar biasa yang selama ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari menyatakan dengan konkret terhadap saudara dan saudari kita, para warga binaan. Banyak cerita, banyak kisah dalam perjalanan selama 12 tahun ini, dan saya percaya apa yang dialami, kisah-kisah, pengalaman-pengalaman itu terjadi selain karena kita diberkahi oleh Tuhan, tetapi juga karena dalam diri kita mau mempersembahkan untuk Tuhan dalam semangat pelayanan. Maka terima kasih banyak dan salam bagimu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya kenaikan Santa Perawan Maria ke surga. Santa Perawan Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Dan dalam keyakinan kita umat Katolik, kita sungguh percaya bahwa Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya karena pertama, Maria tidak bernoda. Maria dikandung tanpa noda dosa. Ia dibebaskan dari dosa oleh Allah karena kasih Allah yang luar biasa. Yang kedua, juga karena ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan Bunda Maria untuk mematuhi kehendak Allah atas dirinya. Dan bicara mengenai hal ini, saya percaya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari mengimani dan mengetahuinya dengan baik. Yang menarik, kisah perjumpaan kedua wanita kudus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada sore hari ini. Elisabet, wanita tua yang sudah menikah tetapi mandul, dan Maria, wanita muda yang baru bertunangan tapi sudah mengandung. Perjumpaan mereka mengungkapkan secara jelas betapa kuasa kasih Allah luar biasa atas diri mereka dan betapa Allah menyatakan kehendak kasih-Nya kepada manusia. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara dan Saudari dalam momen syukur ini untuk belajar dari Magnificat Maria, dari luapan sukacita, kidung pujian Maria atas apa yang dialami. Sukacita luar biasa dialami oleh Maria, dan dia menyadari panggilan dari Tuhan atas dirinya. Tetapi Maria tidak jatuh pada kesombongan. Dia tidak jatuh pada keangkuhan diri dan merasa diri jauh lebih hebat dari wanita-wanita lain. Tapi dalam semangat kerendahan hati, dia menyadari alasan kenapa dia dipilih dan kenapa dia diikut sertakan
untuk terlibat dalam seluruh rencana karya penyelamatan Allah. Dia tahu diri bahwa apa yang terjadi atas dirinya semata-mata karena rahmat Allah yang luar biasa. Dan oleh karena itu, dia membagikan apa yang dialaminya itu kepada saudarinya Elizabeth. Kita bersyukur bahwa kita boleh dipanggil, boleh diutus oleh Tuhan, menjadi bagian dari keluarga besar, anggota komunitas kasih Tuhan. Kita bersyukur karena juga diperkenankan untuk mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Saya pribadi sungguh bersyukur karena minimal boleh juga menjadi bagian dari keluarga besar ini, komunitas kasih Tuhan ini. Sehingga sebelum pandemi ini, saya boleh juga diperkenankan untuk mengunjungi secara langsung dan kemudian bisa merayakan Ekaristi Kudus, bisa berkisah, berbagi cerita dengan saudara-saudari para warga binaan. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan saya percaya juga banyak pengalaman yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Karena kesadaran bahwa dipilih oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Selama perjalanan 12 tahun ini banyak pengalaman yang sudah dialami. Maka patutlah kita bersyukur sama seperti Bunda Maria. Apa yang kita lakukan mungkin tidak perlu orang tahu. Atau apa yang telah kita lakukan kepada sesama saudara kita tidak lalu kemudian membuat kita bertepuk dada. Siapa sih? Selama ini saya buat sesuatu untuk banyak orang dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian kita kehilangan identitas diri kita. Panggilan kita yang luhur dan mulia menjadi takabur. Saya selalu percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu siapakah dirinya. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu apa artinya kelimpahan di dalam kehidupan ini. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu bahwa ada Allah yang selalu bekerja dalam dirinya, yang selalu memberkatinya dan kemudian menggerakkan dia untuk boleh berbuat sesuatu. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, anggota keluarga besar komunitas kasih Tuhan memiliki jiwa yang sama seperti Maria. Selalu bersyukur atas rahmat apapun yang dialami. Dan terutama kita boleh bersyukur karena diikutsertakan dalam karya Allah. Membawa kasihnya kepada sesama saudara kita para warga binaan. Yang kedua, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Selain percaya seutuhnya pada Tuhan, selain taat, patuh, dan setia untuk mengikuti kehendak Tuhan, tetapi Maria berbagi kebahagiaan pada orang lain. Setiap kali kita mengunjungi sesama saudara kita dengan acara fellowship, dengan perayaan Ekaristi, dengan kemudian merayakan hari ulang tahun bersama sesama saudara kita para warga binaan, kita membawa sukacita Tuhan bagi mereka. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita semua sadar kita dipanggil, dipilih oleh Allah bukan untuk menjadi pribadi yang sukses, tapi dipanggil, dipilih oleh Allah sama seperti Bunda Maria untuk membawa kebahagiaan dan damai bagi sesama saudara kita. Kehadiran kita harusnya mendamaikan orang lain. Saya percaya kita ketika hadir di lapas-lapas, kita membawa sukacita. Tapi mari juga kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Dalam relasi kita dengan sesama saudara, kita bertanya dalam diri kita. Apakah kehadiran saya di tengah-tengah mereka mendamaikan mereka, menenangkan mereka? Ataukah justru sebaliknya, kehadiran saya membuat orang lain merasa sakit? Kata-kata tindakan saya membuat orang lain menderita. Kalau itu yang terjadi, maka kita juga menodai panggilan mulia yang kita terima dari Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sekali lagi kita sadari Tuhan memanggil kita
mengutus kita untuk membawa atau menjadi saluran rahmat-Nya bagi sesama kita. Dalam keluarga besar komunitas kasih Tuhan ini, kita telah menyatakan kasih-Nya kepada sesama saudara kita para warga binaan. Dan juga mari kita mulai dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, dari orang-orang terdekat kita, rekan-rekan kerja kita, siapapun yang kita jumpai, sehingga selalu ada damai. Kehadiran kita membawa ketenangan dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan bagi orang lain. Kita lakukan itu, Tuhan yang Maha Baik yang mengutus kita akan senantiasa memberkati kita hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selanjutnya kita ikuti acara sertijab. Kita lakukan secara virtual, maka kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, para pengurus baru di bawah koordinasi Saudara Leo, silakan mempersiapkan diri. Romo, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, keluarga besar komunitas kasih Tuhan yang saya kasih. Saya selaku moderator komunitas kasih Tuhan, Ini ya, Leo, HP-ku. turut bergembira atas proses pemilihan calon pengurus KKT pada beberapa waktu yang lalu. Sebelum memenuhi permintaan pengurus lama untuk melantik kepengurusan baru ini, saya ingin menanyakan kepada saudara dan saudari para calon pengurus yang baru ini, kesediaan dan kesiapan saudara dan saudari untuk menerima dan mengemban tugas suci dan mulia ini. Saudara dan saudari, para calon pengurus baru yang saya kasih, bersediakah saudara dan saudari menerima dan mengemban tugas suci sebagai pengurus komunitas kasih Tuhan masa bakti 2021 sampai dengan 2023? 2024. Ya. Kita bersedia, Romo. Bersediakah saudara dan saudari menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saudari? Ya, kita bersiap, bersedia, Romo. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, saya meneguhkan saudara dan saudari sebagai pengurus komunitas kasih Tuhan masa bakti 2021-2024. Syukur Amin. kepada Allah. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari, ini ucapkanlah janji kesetiaan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di hadapan Allah dan anggota keluarga besar komunitas kasih Tuhan yang hadir secara virtual pada perayaan ini sebagai komitmen suci untuk menjalankan tugas mulia sebagai pengurus komunitas kasih Tuhan. Saya persilahkan.
Baik, untuk saudara dan saudari pengurus yang baru, siapkan hati dan diri untuk menerima berkat dan perutusan dengan doa dan berkat dari saya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih umat-Mu untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus komunitas kasih Tuhan masa bakti 2021-2024. Sudilah Engkau mendengarkan dan menguatkan komitmen tulus mereka yang mereka sampaikan kepadamu melalui kesanggupan dan kesediaan mereka penuh ketulusan dan kerendahan hati. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan dan menyelesaikan panggilan mulia ini. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadap, karena sejatinya Engkau sendiri yang mengutus mereka. Teguhkanlah janji dan kesediaan serta kesanggupan mereka, dan berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih bagi mereka dalam melaksanakan seluruh program yang sudah dan akan dirancang, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini sampai pada saatnya nanti dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, anggota keluarga besar komunitas kasih Tuhan, atas nama Allah Bapa yang Maha Kuasa dan selaras dengan kebutuhan pelayanan komunitas kasih Tuhan, maka saya mengukuhkan dan meneguhkan saudara dan saudari sebagai pengurus komunitas kasih Tuhan masa bakti 2021-2024. Tunaikanlah tugas pelayanan ini seturut tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dan Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih akan senantiasa melimpahkan berkat bagi saudara dan saudari, yang juga akan mendampingi dan melindungi saudara dan saudari dalam seluruh proses pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dan saudari. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati saudara dan saudari dalam seluruh tugas pelayanan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putra-Nya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk Bapak Paulus, Uskup, para imam, biarawan, dan biarawati, Allah Bapa di surga, berkatilah pelayanan mereka sehingga boleh menjadi wakil-Mu di dunia ini untuk menyebar kabar sukacita bagi umat di seluruh dunia. Marilah kita mohon untuk pengurus KKT yang sudah selesai masa bakti. Allah Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati para pengurus KKT yang telah menyelesaikan masa bakti 3 tahun. Engkau berikan semangat cinta kasih dan pelayanan untuk tetap memberi perhatian pada pelayanan KKT dan senantiasa mendukung pengurus yang baru. Engkau membalas kebaikan mereka dengan berkat kesehatan dan pekerjaan, serta seluruh keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Untuk Tuhan. pengurus Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan pengurus KKT yang baru. Berilah mereka hati yang rela dalam melayani umat-Mu dan sesama anggota, serta senantiasa sukacita dalam pelayanan. Kau berkati juga seluruh keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Untuk Tuhan. para melayani, Allah Bapa di surga, kami mohon perlindungan-Mu serta kesabaran, kekuatan bagi para warga binaan yang kami layani, agar mereka tabah menjalani hukuman dengan rela. Berkatilah kesehatan mereka, juga seluruh keluarga mereka yang ada di rumah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para petugas hati, Allah Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberikan petugas dan pembina rohani yang mempunyai sikap melayani dengan tulus. Semoga mereka juga melayani para warga binaan dengan penuh kasih dan sabar. Berkatilah juga kesehatan dan keluarga mereka. Kau cukupkan segala kebutuhannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Romo Yohanes Dwi Harsanto, untuk Romo Tunjung Kesuma, yang pernah menjadi moderator KKT, juga untuk moderator kami, Pater Jimmy. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, memberkati pelayanan imamat beliau, sehingga beliau boleh melayani umat dengan penuh sukacita dan bahagia. Jauhkanlah segala mara bahaya dan cobaan, agar beliau selalu dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Untuk Tuhan. mereka yang sedang Cindy, Justin, Ibu Pauline, Bu Malak, dan Saverini, serta semua umat-Mu yang sedang sakit. Allah Bapa di surga, karuniakanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau mengurapi para tenaga medis, agar dengan penuh iman dapat membantu dalam kesembuhan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua yang ini, dimanapun kami berada, Allah Bapa di surga, berilah kami iman yang teguh akan Engkau. Percaya bahwa Engkau yang telah memilih dan memanggil kami di komunitas kasih Tuhan, sehingga kami akan melayani sesama kami, seperti kami melayani Engkau sendiri. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dan keluarga kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit, khususnya virus corona ini. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kami akan siap melayani dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Juga mohonkan rahmat keselamatan bagi sesama saudara. Dilanjutkan dengan doa harian komunitas kasih Tuhan. Patio screen-nya. Doa harian KKT. Sudah kan? Sudah ya? Belum muncul. Ya. Marilah kita doakan doa harian komunitas kasih Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas panggilan-Mu untuk kami berkumpul di dalam komunitas kasih Tuhan. Kami belajar dari-Mu untuk berbagi kasih pada sesama kami, siap untuk merendahkan hati, siap terluka ketika kami berkarya, dan ikhlas memaafkan mereka yang melukai kami. Next. Ayo, mana doanya? Nggak ada. Kami menimba kekuatan daripada-Mu ketika kami lemah dan goyah. Bapa yang baik, terimalah persembahan diri dan karya kami. Semua yang kami lakukan, biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bantulah kami di dalam karya kami, agar semua yang kami lakukan di dalam nama-Mu boleh berbuah kebaikan. Bimbinglah kami di dalam penjarahan hidup kami, hanya bersandar pada firman-Mu. Semua ini kami lakukan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang bertata dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Santo Giuseppe Capasso, doakanlah kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi sesama saudara kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, secara khusus Bapak Stanley Umbo, Cecilia Tini Dewi Daun, Bapak Bartolius Mengapuk, Francesca Mulyati Tanoto, Janet Veronica Tambayo. Ampunilah ya Tuhan salah dan dosa mereka, dan rahimilah mereka dengan rahmat kebahagiaan dan sukacita dalam kerajaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Diiringi persembahan dengan lagu persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu, terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu, terimalah Bapa persembahan hati. Tuhan Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, sudah persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, kerinduan hati kami, terimalah kiranya roti dan anggur tanda bakti yang kami persembahkan di altar. Semoga berkat doa permohonan Santa Perawan Maria yang hari ini Kau angkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Hati kami Kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, sehingga senantiasa merindukan Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Perawan Maria, Bunda Allah, pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gereja-Mu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan Putra-Mu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia.
Dari sebab itu kami bergabung dalam paduan para malaikat. Dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu. Berbagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamu Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan bangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai Maria yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami penuh keperkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami.
Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang yang menghapus menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu.
segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau ikut sertakan dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum berkat penutup dan acara simbolik penyerahan serah terima dari pengurus yang lama dan pengurus yang baru, saya sampaikan terima kasih banyak untuk kita sekalian yang berpartisipasi bersama dalam perjamuan Ekaristi secara virtual pada sore hari ini, dalam rangka syukur atas ulang tahun KKT yang ke-12 dan juga serah terima pengurus. Terima kasih banyak untuk kita sekalian yang telah berpartisipasi bersama, dan sekali lagi selamat untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pengurus yang lama dan pengurus yang baru. Nanti kita langsung berkat penutup dulu, baru acara serah terima ya Ibu Mia ya. Oh, oke. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka hati dan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara dan saudari, seluruh hidup kita, keluarga besar, komunitas kasih Tuhan, para pengurus yang lama maupun pengurus yang baru, dan seluruh anggota keluarga kita yang mendukung kita untuk terlibat dalam komunitas kasih Tuhan ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita hidup dalam cinta dan belas kasih Tuhan karena kita diutus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Mars Komunitas Kasih Tuhan sebagai lagu penutup kita. Komunitas Kasih Tuhan, tempat kami bersatu di dalam kasih Allah, berbagi sukacita Sama saudara yang tercela, kasih dan saling mengasihi di antara kami, layani dalam hati dan saling menguatkan. Merendahkan diri, lihat hadapan Allah, menerima pelajaran Dia, hendakkan Roh Kudus mengajarkan koneksi, wartakan cinta kasih seluruh kita suci, rela seperti Yesus sekali. Ini dan selamanya, ini dan selamanya.
Silakan ucapan terima kasih. Ucapan sambutan dari Langsung aja ya. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Yang kami hormati Romo Jimmy, serta Bapak dan Ibu Dewan Pembina. Yang kami cintai kepada seluruh pengurus KKT yang baru dilantik, dan tentunya seluruh anggota KKT dan para simpatisan KKT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Shalom dan selamat sore semua. Pertama-tama, saya sudah selayaknya dan tidak mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan 12 tahun pelayanan KKT. Tak terhitung kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan KKT selama ini, sehingga segala kebutuhan pelayanan, baik itu anggota atau pengurus KKT yang punya hati dan semangat berkorban dalam melayani, donatur dan simpatisan dengan murah hati berbagi berkat kepada para warga binaan, kerukunan dan kebersamaan sesama anggota, serta pertumbuhan iman yang boleh kita semua alami dari pelayanan kita bersama KKT selama ini. Tuhan sungguh baik dan teramat baik untuk itu. Kami mewakili panitia peringatan ulang tahun ke-12 yang juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Jimmy yang telah berkenan mempersembahkan misa syukur yang sederhana ini. Karena dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga penyelenggaraannya hanya melalui Zoom saja. Dan juga kepada seluruh petugas liturgi dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya misa peringatan ulang tahun KKT ke-12 dengan baik dan lancar. Selanjutnya, saya mengucapkan provisiat untuk anggota Dewan Pengurus KKT periode 2021 sampai 2024 yang baru saja dilantik. Selamat bekerja di ladang Tuhan, dan semoga selalu dibimbing dan dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga setiap pelayanan KKT akan selalu berbuah kebaikan yang tetap dan lebat. Selanjutnya, saya sebagai Ketua Umum KKT periode 2018-2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada Pater Jimmy sebagai moderator, Bapak dan Ibu Dewan Pembina, seluruh anggota pengurus KKT periode 2018-2021, serta seluruh anggota dan simpatisan KKT yang telah banyak membantu dan membimbing saya. Juga kerjasama kita yang baik dan saling mendukung antar pengurus, sehingga kita secara bersama-sama, secara bahu-membahu bisa mewujudkan karya pelayanan KKT selama 3 tahun terakhir ini. Untuk itu, perkenankan saya mewakili seluruh anggota Dewan Pengurus periode 2018-2021 meminta maaf kalau selama pelayanan 3 tahun ini masih ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Kami yakin Dewan Pengurus yang baru di bawah komando Leo pasti akan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan pelayanan yang ada selama ini. Bisa berbuat lebih banyak lagi dengan ide-ide dan inovasi-inovasi pelayanan yang baru, sehingga para warga binaan akan benar-benar mengalami sapaan kasih Tuhan yang ujung-ujungnya membawa pertobatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom, selamat sore Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan.
Saya bersyukur dan berterima kasih untuk segala kepercayaannya kalau saya boleh dipilih dan ditunjuk ya untuk meneruskan perjuangan komunitas kasih Tuhan periode 2021 sampai 2024. Semoga kita semua para pengurus dan juga anggota semakin nyata memberikan kasih Tuhan itu, menyalurkan kasih Tuhan itu, mewujudkan kasih Tuhan itu melalui setiap pelayanan kita. Mengutip dari pesan homili dari Pater Jimmy, bahwa kehadiran kita sungguh memberikan wajah Tuhan kepada sahabat-sahabat kita di lapas atau di rutan. Dan semoga hidup kita semakin berubah dan juga berbuah dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Dan saya juga mohon bantuan, dukungan, serta doanya agar semua pelayanan KKT ke depannya menjadi lebih baik. Dan kita berharap pandemi ini juga segera selesai, ya, agar kita sungguh-sungguh diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini sungguh-sungguh juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu yang boleh hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Mia sebagai Ketua Umum periode 2018-2021 yang telah begitu banyak berkarya dalam pelayanan komunitas kasih Tuhan. Dan kedepannya saya juga mohon bimbingan, kritikan, usulan ya agar KKT ini menjadi jauh lebih baik. Agar KKT itu sungguh-sungguh menampakkan kasih Tuhan kepada sahabat-sahabat kita, warga binaan, dan juga kepada keluarga kita, terutama yang di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Bu Lili Tanila. Ibu Lili Tanila, tolong mic-nya dibuka dulu. Iya. Oke. Iya. Terima kasih kepada Romo Jimmy yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi buat HUT KKT 12 ini pada sore hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada semualah yang hadir pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu acara Sertijab ya, oleh Sis Windy dan Pak Sugiarto. Kami persilakan. Benar nggak sih? Pak Bro, Benar lagu nggak, Leo? Zamrudnya Pak Bro. Sertijab udah lewat. Nah, oke. Oh, siapa nih? Acara tiup lilin ya? Acara kipas lilin. Kipas lilin. Ya, acara tiup lilin. Ya. Betul lagunya. Biar meriah kipas lilinnya. Yang lainnya lihat kuenya doang ya, kita yang makan. Kita mewakili mencicipi kuenya. Make a wish, make a wish. Semoga. Teman-teman dokumentasi tolong bikin dokumentasi ya. Sudah? Pak Tio? Ya. Guru lumer nih. Semoga KKT semakin berbuah lebat. Foto. Kipas dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, thank you.
Hah? Kue? Enggak lah. Oke. Kuenya kue dibagi. buat yang punya. Selanjutnya apa? Silakan untuk semuanya dibuka videonya ya, karena kita akan foto bersama. Ayo, yang cantik-cantik, coba yang mau di-touch up dulu, ya kan? Bedaknya tadi yang agak luntur-luntur sedikit, coba di. Sis Imelda langsung siap-siap ya kan? Tante Ida langsung sisir, bukan main emang ya. Kalau udah dibilang soal foto, langsung ini. Oke ya, siap-siap ya. Cieni tolong dibantu ya. Iya, Siap-siap siap-siap ya, ditahan, Cieni ya. senyumnya ditahan ya. Oh, silakan diaba-aba, Komandan Yeni. Pakai gaya nggak ini? Gayanya mana? Oh, boleh dong, harus gaya dong. KKT itu terkenal dengan gayanya. Oke, Di udah aba-aba. semua. Thank you ya. Udah nih, nggak berasa. Ulang lah. Di aba-aba Cieni. Jadi kita siap-siap. Lebih bagus di candid gak kok? Oh, di Candid. Pakai ini dong. Siap-siap ya. 1, 2, 3 senyumnya. Halaman kedua tahan dulu. Ikut halaman kedua, ikut lagi. Yes, sudah selesai. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Pater, terima kasih para panitia yang luar biasa, terima kasih untuk tim doa sebagai pagar doa, dan terima kasih untuk Pak Hiro, tim pujian, dan luar biasa MC kita, Ibu Lili Tanila. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Acara makan bakmi, emang ada virtual juga ya? Oh, teman-teman ada acara makan bakmi.